Selamat malam wahai para pemuda-pemudi yang hobinya bermain FF. Pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini nyemplung ke waduk untuk mengejar monster katak bermata raksasa. Lalu katak bermata raksasa yang telah menyusut pada saat ini benar-benar memiliki kecepatan yang menakjubkan. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah kehilangan jejak. Selain itu semakin Xiaoyan memasuki kedalaman air, saat ini juga Xiaoyan telah menyadari bahwa tekanan dari air di sini semakin kuat, sehingga pada akhirnya Xiaoyan segera mengenakan baju yang sebelumnya diberikan oleh Yulin. Lalu dengan baju yang sebelumnya terbuat dari kulit monster anjing laut pada saat ini Xiaoyan pun bisa bermanuver dengan cepat. Lalu pada akhirnya Xiaoyan telah sampai di sebuah kedalaman air tetapi Xiaoyan masih belum bisa menemukan keberadaan dari monster katak bermata raksasa. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan juga benar-benar terhalang. Setelah cukup lama mencari pada akhirnya Xiaoyan pun segera menyadari sesuatu. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan sesuatu dan menyadari sepertinya ada ruang lain di sini. Dan pada akhirnya tanpa basa-basi Xiaoyan pun segera memasuki ruang tersembunyi tersebut. Namun baru saja Xiaoyan melangkah masuk pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba dikejutkan oleh pemandangan yang berada di hadapannya. Karena pada saat ini ada puluhan ribu monster anjing laut yang bergegas menatap ke arah Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut setelah melihat gumpalan cahaya yang berada di belakang para monster, dan seketika Xiaoyan memiliki perasaan yang akrab, lalu Xiaoyan pun bergumam sepertinya itu adalah roh hantu, dan tampaknya roh hantu ini memiliki peringkat yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar terbatas dan sepertinya pembatasan ini dilakukan oleh roh hantu tersebut. Xiaoyan pun akhirnya segera bertanya kepada Zhan Lao. Xiaoyan bertanya sepertinya roh hantu yang berada di hadapan mereka pada saat ini memiliki peringkat yang cukup tinggi. Menanggapi hal tersebut Zhan Lao pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Zhan Lao menjelaskan sepertinya itu adalah roh hantu kebijaksanaan, jadi dikatakan bahwa roh hantu ini memiliki peringkat ke-16 di antara roh hantu yang ada. Mendengar perkataan Zhan Lao ini Xiaoyan pun bergumam tidak mengherankan bahwa dirinya benar-benar bisa memanipulasi pikiran semua orang. Zhan Lao pun mengangguk dan bergumam dinamakan roh kebijaksanaan kuno karena kemampuannya untuk mengendalikan kesadaran. Selain itu kecerdasan dari roh hantu ini pada saat ini benar-benar tidaklah rendah, dan akhirnya setelah menyadari hal ini Xiaoyan pun segera memantapkan dirinya untuk berhadapan dengan para monster. Lalu tujuan utama Xiaoyan adalah untuk menangkap roh hantu kebijaksanaan kuno di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa semua makhluk yang berada di sini pada saat ini telah dikendalikan oleh roh hantu tersebut. Dan pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi dan Xiaoyan pada saat ini tidak memutuskan untuk menggunakan 1000 kaki tanpa bayangan. Xiaoyan merasa menghadapi monster-monster yang memiliki kekuatan lemah ini hanya dengan satu tebasan saja sudah cukup. Sementara itu di sisi lain pada saat ini monster katak bermata raksasa mendengus dingin. Lalu dirinya menatap ke arah roh hantu kebijaksanaan kuno dan pada saat ini tubuhnya kembali membengkak, dan pada saat yang bersamaan dirinya pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dengan mata berwarna merah darah, lalu tanpa basa-basi lagi sosoknya pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan dan melakukan serangan. Melihat adegan ini Xiaoyan benar-benar merasa yakin bahwa semua ini diakibatkan oleh roh hantu tersebut. Dan pada akhirnya Xiaoyan segera melesatkan pedang kuno api surgawinya ke arah monster bermata raksasa, sehingga benturan pun segera terjadi tetapi pada saat ini Xiaoyan segera dikejutkan oleh sesuatu, lalu serangan air yang dilesatkan oleh monster katak bermata raksasa pada saat ini benar-benar membengkak hingga ratusan kali lipat, dan pada akhirnya Xiaoyan yang tidak sempat bergerak pun segera ditelan oleh gelombang pusaran air. Lalu Xiaoyan langsung ditelan oleh naga air dan dampak dari naga air ini langsung membuat Xiaoyan merasa pusing.
Xiao Yan pada saat ini tidak bisa membedakan antara timur, barat, dan utara, bahkan mana perawan atau janda bohai. Sementara itu katak bermata raksasa pada saat ini segera melangkah ke arah Xiao Yan dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bersamaan dengan itu pusaran dari air pun seketika menyusut dan menekan tubuh Xiao Yan. Lalu banyak retakan di tubuh Xiao Yan segera terdengar dan Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan kesakitannya. Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Xiao Yan pada saat ini terluka dan pedang kuno api surgawi di tangan Xiao Yan juga telah runtuh. Xiao Yan bahkan pada saat ini tidak bisa bergerak sedikit pun di bawah serangan ini. Lalu Xiao Yan hanya bisa menggertakkan gigi dan menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mencoba melepaskan diri dari telapak katak bermata raksasa. Akan tetapi tidak peduli seberapa keras Xiao Yan mencoba pada saat ini sepertinya semua usaha Xiao Yan benar-benar tidak ada gunanya. Lalu Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya. Apakah Xiao Yan benar-benar akan dibunuh oleh monster puncak bintang ke-6? Bersamaan dengan pemikiran ini sosok Xiao Yan pun seketika ditelan oleh monster katak bermata raksasa. Lalu Xiao Yan pun perlahan meluncur ke tembolok katak bermata raksasa dan Xiao Yan hendak mengeluarkan api surgawi. Akan tetapi api surgawi Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak keluar. Lalu Xiao Yan pun bertanya-tanya, mengapa api surgawi ini tidak bisa digunakan? Kemudian Xiao Yan pun mulai berpikir dan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Xiao Yan bergumam, mungkinkah roh kebijaksanaan kuno ini masih memiliki kemampuan untuk membuat orang berhalusinasi? Lalu Xiao Yan memeriksa tubuhnya dan menemukan baik Doki maupun 3 benda aneh di dalam tubuhnya tidak bisa digunakan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar semakin yakin bahwa semua ini hanyalah sebuah halusinasi, dan akhirnya mata Xiao Yan pun tiba-tiba tertutup dan Xiao Yan segera mengeluarkan kata hancurkan, lalu ledakan pun seketika terjadi dengan gelombang kejut yang melonjak ke segala arah, dan pada akhirnya pemandangan di sekitar Xiao Yan pun tiba-tiba runtuh dan pada saat ini menampilkan pemandangan lain di hadapan Xiao Yan. Pada saat ini monster anjing laut dan katak bermata raksasa semuanya benar-benar menghilang dan hanya ada tetua Yu Lao di hadapan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan dan Yu Lao pada saat ini saling memandang dan Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Xiao Yan mengutuk di dalam hati ketika bergumam bahwa kebijaksanaan kuno ini benar-benar memiliki beberapa trik. Setelah Xiao Yan menghancurkan satu ilusinya, akhirnya dirinya benar-benar segera memasukkan ilusi lainnya. Dan jika orang lain yang berada dalam posisi seperti ini mungkin dirinya benar-benar akan terjebak selamanya. Akan tetapi sangat disayangkan ilusi ini pada saat ini berhadapan dengan Xiao Yan. Karena selain dari pengalaman Xiao Yan yang banyak, namun Xiao Yan juga pada saat ini memiliki roh hantu di dalam tubuhnya yang merupakan peringkat kelima. Oleh karena itu roh hantu ini tentu saja akan sedikit banyaknya memberikan penekanan kepada roh hantu yang bertingkat lebih rendah. Setelah Xiao Yan menyadari hal ini, Xiao Yan pun duduk bersila untuk memfokuskan pemikirannya, dan akhirnya setelah beberapa lama mata Xiao Yan pun tiba-tiba terbuka dan tubuhnya segera menendang keras ke depan, lalu benturan keras segera terjadi dengan ilusi yang berada di sekeliling Xiao Yan sekali lagi hancur seperti cermin kaca. Bersamaan dengan itu katak bermata raksasa juga pada saat ini kehilangan kendali dari roh hantu, lalu katak bermata raksasa pun seketika menyusut dengan cepat menjadi seukuran katak normal, lalu aura yang dipancarkan dari tubuhnya juga pada saat ini menyusut menjadi bintang 4 Dodi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah roh hantu kebijaksanaan. Kemudian Xiao Yan segera memegang roh kebijaksanaan kuno ini di tangannya dan melepaskan roh hantu yang kuat di dalam tubuhnya. Dengan hal ini roh hantu kebijaksanaan kuno benar-benar tidak berani bergerak sedikit pun di tangan Xiao Yan. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera menghela nafas dan teringat permasalahan Nan Erming. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan berkah yang seperti ini. Selain itu Xiao Yan tidak bisa membayangkan apa yang akan dicapai oleh Nan Erming setelah semua ini selesai. Bukankah dengan keberadaan roh hantu yang memiliki 2 trik ini maka kekuatan Nan Erming akan meningkat?
lalu Xiao Yan pun segera menekan kegembiraan ini di dalam hatinya dan bergegas untuk pergi. Akan tetapi pada saat yang bersamaan roh hantu kebijaksanaan kuno segera berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya meminta Xiao Yan untuk menunggu dan berkata bahwa Xiao Yan tidak bisa membawanya pergi, karena jika dirinya pergi maka tempat ini akan runtuh dan air akan mengering dan semua makhluk di sini akan mati. Mendengar hal ini Xiao Yan benar-benar sangat terkejut karena ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Yan bertemu hantu yang bisa berbicara. Selain itu roh hantu ini benar-benar memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Namun Xiao Yan segera pelit dan setelah mendengar perkataan tersebut Xiao Yan segera menoleh untuk melihat tempat di mana roh hantu ini tinggal. Ternyata dirinya tinggal di sebuah piringan dengan banyak karakter kuno terukir di atasnya. Setelah Xiao Yan meraih roh hantu ini dan meninggalkan cakram tersebut putarannya mulai melambat perlahan dan setelah beberapa saat, piringan yang merupakan tempat tinggal dari roh hantu kebijaksanaan kuno ini berhenti berputar, lalu Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya bahwa hal ini benar-benar merepotkan, dan tidak heran bahwa ada energi spiritual yang begitu kuat di sini, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki suplai energi spiritual yang berkelanjutan kecuali 3 keajaiban aneh. Dan tampaknya Xiao Yan pada saat ini harus memikirkan sebuah cara mengenai hal ini. Xiao Yan memiliki begitu banyak roh hantu di tubuhnya dan dirinya tidak tahu, apakah mungkin membuat kelompok energi roh hantu pada saat ini. Xiao Yan teringat metode perawatan untuk mengembalikan Valen Heart Flame di Akademi Jianan Benua Doqi. Memikirkan hal ini Xiao Yan mendapatkan sebuah ide dan pada saat ini Xiao Yan segera bergegas menuju ke arah piringan. Setelah sampai Xiao Yan menyadari bahwa piringan ini tidak sepenuhnya bulat melainkan elips, dan jika diperhatikan banyak tulisan kuno di sekelilingnya dan piringan ini tampak seperti cangkang kura-kura. Setelah itu Xiao Yan pun segera duduk bersila dan memfokuskan pikirannya. Kemudian Xiao Yan segera mengeluarkan energi dari masing-masing roh hantu yang berada di dalam tubuhnya. Lalu Xiao Yan menuangkan energi ini di cangkang kura-kura dan pada saat yang bersamaan ruang pun seketika bergetar. Lalu Xiao Yan menyadari bahwa suplai dari energi ini masih kurang dan segera mengeluarkan lonjakan energi yang semakin besar. Dan perlahan-lahan pada akhirnya getaran di ruang ini pun segera stabil. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan kekuatan yang Xiao Yan transfer. Kemudian Xiao Yan pun mengangkat kepalanya untuk menatap gumpalan energi yang telah Xiao Yan keluarkan yang berbentuk bola. Lalu Xiao Yan pada saat ini berharap bahwa energi ini dapat bertahan hingga 100 tahun atau bahkan lebih. Xiao Yan pun menghela nafas lega setelah melihat sekeliling di mana tempat di sini kembali normal. Dan pada akhirnya Xiao Yan tidak mau membuang-buang waktu dan segera memasukkan roh hantu kebijaksanaan kuno ke dalam mulutnya. Setelah itu Xiao Yan kembali menggunakan baju yang diberikan oleh Yulin dan melesat pergi. Sementara itu pada saat ini Chaos Immortality dan Huo Hong Er sedang menunggu kedatangan Xiao Yan. Lalu keduanya berdiri di samping danau dan menatap dengan cemas ke arah danau. Dan pada akhirnya mereka melihat sosok Xiao Yan yang keluar dari air dan Chaos Immortality segera menarik Xiao Yan. Kemudian dirinya pun segera bertanya bagaimana keadaan dari Xiao Yan. Chaos Immortality pun segera mengelilingi Xiao Yan untuk melihat apakah Xiao Yan pada saat ini terluka. Sementara itu Xiao Yan hanya tersenyum dan pada saat ini hanya melambaikan tangannya. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata kepada Chaos Immortality bahwa dirinya benar-benar meminta maaf kepada Chaos Immortality. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan tidak bisa menjelaskannya secara rinci karena Xiao Yan harus menyelamatkan Nan Erming terlebih dahulu. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Chaos Immortality pada saat ini khawatir Xiao Yan akan membuat kerusakan lainnya di tempat keluarga Warcraft. Lalu pada akhirnya Chaos Immortality pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah yang dimaksud dari perkataan Xiao Yan sebelumnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab dan buru-buru berjalan. Tentu saja Chaos Immortality yang benar-benar penasaran pun pada akhirnya segera berkata, bagaimana jika mereka bertukar berita?
Chaos Immortality sebelumnya telah mendapatkan pesan dan ini pesan yang sangat penting. Dirinya mendapatkan pesan dari ayahnya dan hal ini mengenai Xiao Manshan. Mendengar kata-kata Xiao Manshan tentu saja Xiao Yan pun segera menghentikan langkahnya, lalu Xiao Yan segera merasakan firasat buruk di dalam hatinya dan segera menatap ke arah Chaos Immortality. Kemudian Xiao Yan pun tanpa sadar segera bertanya apakah yang pada saat ini dialami oleh Xiao Manshan. Chaos Immortality pada saat ini sedikit terkejut melihat ekspresi Xiao Yan yang sangat kuat setelah mendengar kata Xiao Manshan. Dan pada akhirnya Chaos Immortality berbicara dengan sungguh-sungguh. Dirinya segera menjelaskan bahwa pada saat ini Pil Palace benar-benar merencanakan untuk berperang melawan Xiao Manshan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan seketika benar-benar melotot. Xiao Yan menyadari kekuatan besar macam apakah yang dimiliki oleh Pil Palace. Xiao Yan juga menyadari bahwa kedua belah pihak memang memiliki perselisihan. Lalu Xiao Yan pada akhirnya bertanya-tanya, apakah alasan dari Pil Palace memulai perang begitu cepat? Xiao Yan berpikir apakah semua ini karena Dan Yan? Tetapi Xiao Yan segera menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar tidak membunuh Dan Yan. Lalu banyak pertanyaan yang bercampur dengan kegelisahan dan kecemasan yang pada saat ini melonjak di benak Xiao Yan. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak bisa memiliki gambaran mengenai hal ini. Yang Xiao Yan tahu pada saat ini hanyalah Xiao Yan benar-benar harus menyelesaikan permasalahan Nan Erming dan segera kembali ke Xiao Manshan, karena Xiao Yan benar-benar khawatir dengan orang-orang yang berada di Xiao Manshan, meskipun kakak angkatnya King Haoran akan maju untuk menggantikan Xiao Yan, akan tetapi Xiao Yan adalah tuan sejati dari Xiao Manshan dan bagaimana mungkin Xiao Yan tidak muncul di pertempuran tersebut. Xiao Yan benar-benar khawatir mental dari para prajuritnya akan berkurang dengan Xiao Yan yang tidak kunjung datang. Lalu Xiao Yan pada akhirnya menekan semua pemikiran ini dan bergegas melangkah dengan cepat ke arah pegunungan Siseng. Sementara itu Chaos Immortality dan Huo Hong-er pada saat ini mengikuti Xiao Yan dan Chaos Immortality lanjut bertanya kepada Xiao Yan. Chaos Immortality bertanya apakah yang akan disampaikan Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan tanpa menoleh segera menjawab bahwa itu bukanlah apa-apa. Xiao Yan hanya ingin meminta maaf kepada Chaos Immortality karena Xiao Yan telah mengambil roh hantu yang bersembunyi di kedalaman keluarga Warcraft. Mendengar hal tersebut Chaos Immortality seketika tertegun dan bertanya kepada Huo Hong-er, apakah dirinya pada saat sebelumnya tidak salah mendengar apa yang diucapkan oleh Xiao Yan. Huo Hong-er pun merasa sedikit bingung hingga akhirnya dirinya segera mengangguk. Lalu baik Chaos Immortality maupun Huo Hong-er pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya mereka menatap kosong ke arah Xiao Yan. Meskipun Chaos Immortality tidak tertarik dengan tiga benda aneh tersebut, akan tetapi Chaos Immortality telah mendengar berita tentang hal ini dan keajaibannya. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya tidak merasa iri dengan pencapaian Xiao Yan ini. Lalu akhirnya Chaos Immortality pada saat ini hanya bisa menghela nafas sementara Huo Hong-er bergegas mengikuti Xiao Yan. Melihat hal itu Chaos Immortality pun segera mengikuti pergerakan dari Huo Hong-er. Lalu singkat cerita sosok Xiao Yan pada saat ini telah sampai di hadapan Gunung Siseng. Xiao Yan menatap ke arah batu kehamilan ilahi di mana ada sosok jiwa Nan Erming di dalamnya. Jiwa dari Nan Erming yang lemah pada saat ini sedikit membaik tetapi masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini terlihat senang melihat Xiao Yan yang kembali. Lalu dirinya pun segera berkata ternyata anak kecil ini telah kembali. Selain itu dirinya benar-benar membawa benda bagus di tangannya. Xiao Yan pun tersenyum dan menjelaskan bahwa ini adalah roh hantu dan tentu saja Raja Sisik Naga pasti mengenalinya. Menanggapi perkataan dari Xiao Yan ini Raja Sisik Naga pun tersenyum malu dan berkata, tentu saja dirinya mengenalinya. Bagaimana mungkin dirinya yang telah hidup selama waktu yang tidak terhitung jumlahnya tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja pada saat ini Xiao Yan membawa satu roh hantu. Apakah dengan satu roh hantu ini akan bisa dibagi dua untuk membentuk dua tubuh? Mendengar pertanyaan tersebut tentu saja Xiao Yan menyadari apa yang dimaksud oleh Raja Sisik Naga.
menurut catatan dari Kaisar Iblis Tua Suwantian, satu roh hantu hanya dapat digunakan untuk membentuk satu tubuh, akan tetapi persyaratan lain yang diperlukan adalah kekuatan jiwa dari sosok yang ingin dibentuk tubuhnya harus dalam keadaan sempurna. Pada saat ini kondisi jiwa Nan Erming benar-benar sangat lemah karena Nan Erming baru saja dimasukkan ke dalam batu kehamilan. Oleh karena itu dengan keadaan jiwa yang lemah dan tidak sempurna ini, Nan Erming benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk dimurnikan tubuhnya. Sementara itu di sisi lain Raja Sisik Naga juga pada saat ini memiliki jiwa yang lemah, dan keduanya pada saat ini benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk memurnikan tubuh. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak mati akal. Xiao Yan berpikir bagaimana jika Xiao Yan menggabungkan jiwa keduanya hingga pada akhirnya jiwa ini akan sempurna, sehingga dengan begitu maka mereka berdua akan mampu memiliki satu tubuh, dan dengan penggabungan ini Xiao Yan berharap Nan Erming di masa depan benar-benar akan segera melonjak tinggi. Akan tetapi permasalahannya pada saat ini adalah Raja Sisik Naga. Xiao Yan harus benar-benar bisa meyakinkan Raja Sisik Naga untuk menggabungkan jiwanya dengan jiwa Nan Erming. Dan pada saat akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya segera menetap ke arah Raja Sisik Naga. Xiao Yan pun berkata bahwa proses ini akan bisa segera dimulai, akan tetapi ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh Xiao Yan dan mereka benar-benar harus membicarakannya terlebih dahulu. Raja Sisik Naga pun pada saat ini mengangguk dan segera bertanya, apakah hal yang harus dibicarakan? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun segera bertanya dengan ragu. Xiao Yan bertanya apakah Raja Sisik Naga menyadari setengah dari kekuatan jiwanya telah menghilang. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini Raja Sisik Naga pun seketika mengangguk. Lalu dirinya lanjut menjelaskan bahwa tentu saja dirinya menyadari kekuatan spiritualnya telah banyak menghilang. Dan beruntung sisa jiwanya pada saat ini diawetkan di dalam batu kehamilan ilahi, karena jika tidak mungkin semua jiwa dari Raja Sisik Naga benar-benar telah menghilang sejak lama. Menanggapi perkataan tersebut Xiao Yan pun menghela nafas dan segera menjelaskan kepada Raja Sisik Naga. Xiao Yan menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk membentuk tubuh adalah diperlukannya jiwa yang lengkap. Mendengar perkataan Xiao Yan yang singkat ini tentu saja Raja Sisik Naga segera menyadari apa maksudnya, lalu dirinya pun hanya bisa terdiam dan merenung memikirkan apa yang disebutkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut menjelaskan kepada Raja Sisik Naga. Xiao Yan berkata bahwa mereka berdua pada saat ini benar-benar telah kehilangan setengah jiwa masing-masing. Ketika berbicara di titik ini Xiao Yan pun dihentikan oleh Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga langsung berkata bahwa dirinya telah mengetahui apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Dirinya pada saat ini menyadari bahwa dirinya harus menggabungkan jiwanya dengan jiwa dari teman Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun mengangguk sementara Raja Sisik Naga pada saat ini kembali merenung. Lalu pada akhirnya dirinya kembali bertanya kepada Xiao Yan apakah tidak ada cara lain. Xiao Yan pun segera menjawab dengan tegas bahwa ini adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki alat tawar-menawar dengan Xiao Yan. Xiao Yan menyadari dengan kekuatan jiwa dari Raja Sisik Naga maka dirinya akan dapat dengan mudah membunuh Xiao Yan dan Nan Erming. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini bersumpah, karena hanya ada satu cara yang bisa mereka tempuh. Pada saat ini yang diperlukan oleh Xiao Yan adalah persetujuan dari Raja Sisik Naga. Bukankah Raja Sisik Naga telah menunggu kedatangan Xiao Yan untuk waktu yang tidak diketahui? Memang bisa saja Raja Sisik Naga pada saat ini membunuh Xiao Yan, tetapi jika dirinya melakukan hal tersebut, apakah akan ada orang lain lagi yang seperti Xiao Yan yang bisa sampai ke tempat ini? Meskipun ada orang yang berhasil sampai ke sini, tetapi apakah dirinya memiliki kualifikasi seperti Xiao Yan untuk memurnikan tubuh? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Raja Sisik Naga seketika terdiam. Dirinya menyadari bahwa apa yang disebutkan oleh Xiao Yan ini adalah sebuah kebenaran. Dan pada akhirnya setelah cukup lama merenung dirinya pun segera menyetujui permintaan Xiao Yan. Lalu dirinya pun tersenyum dan bertanya, kapankah Xiao Yan akan melakukan hal ini?
mendengar persetujuan dari Raja Sisik Naga, Xiao Yan pun seketika sangat senang. Lalu Xiao Yan segera menarik nafas sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan akan melakukan hal ini sekarang juga, dan pada akhirnya tanpa basa-basi lagi Xiao Yan pun segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini segera membungkus jiwa dari Raja Sisik Naga dan Nan Erming. Jiwa dari Raja Sisik Naga pada saat ini segera dicabut keluar. Lalu sosok naga transparan pada saat ini melayang, begitu juga dengan jiwa dari Nan Erming. Dan dengan kompresi kekuatan spiritual Xiao Yan pada akhirnya kedua jiwa ini pun perlahan-lahan menyatu. Lalu cahaya menyilaukan pada saat ini segera melonjak dan Xiao Yan bisa melihat sesosok yang sedang terbentuk. Sosok kepala pada saat ini terlihat dengan tanduk dua di keningnya. Postur wajahnya pada saat ini masih memiliki postur wajah Nan Erming yang tampan dan terlihat cantik. Lalu di tubuh sosok yang baru saja terbentuk ini terlihat beberapa sisik yang berwarna kegelapan. Xiao Yan pada saat ini terkagum-kagum melihat sosok yang baru saja terbentuk setengah. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa proses ini belum selesai. Sehingga Xiao Yan harus berfokus dan Xiao Yan pada saat ini segera merubah segel di tangannya dan melonjakkan api surgawi. Bersamaan dengan itu avatar spiritual Xiao Yan segera keluar dari batu kehamilan ilahi. Lalu kekuatan spiritual kembali masuk ke tubuh asli Xiao Yan dan mata Xiao Yan yang tertutup pada saat ini segera terbuka. Kemudian Xiao Yan segera melonjakkan api surgawi ke sekeliling untuk membungkus batu kehamilan ilahi. Sehingga suhu yang sangat tinggi segera menyebar ke segala arah dan pada saat ini Xiao Yan sedikit khawatir. Lalu pada akhirnya Xiao Yan melesatkan perisai kekuatan roh hantu pelindung miliknya. Xiao Yan mengilosasi kobaran api agar tidak menyebar dan melukai semua orang. Xiao Yan menekan kobaran api dan pada saat yang bersamaan segera membentuk teratai api di telapak tangannya. Lalu setelah itu Xiao Yan segera melesatkan teratai api menuju ke arah batu kehamilan ilahi untuk mengikisnya. Menurut catatan yang dibaca oleh Xiao Yan harus menggunakan batu ini sebagai tungku, maka Xiao Yan harus mengikis batu keras ini dengan api surgawi untuk perlahan-lahan membentuk tubuh. Dan setelah sampai di titik ini Xiao Yan pun segera menghela nafas lega. Xiao Yan menyadari pembentukan tubuh dari gabungan jiwa Raja Sisik Naga dan Nan Erming hanya permasalahan waktu. Setelah itu Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Chaos Immortality. Xiao Yan bergumam bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi menemui tertua Yulao. Mereka saat ini harus segera pergi kembali menuju ke Xiao Mansion. Mendengar hal tersebut Huo Hong-er pun segera bertanya bagaimana dengan keadaan dari Nan Erming. Xiao Yan pun segera menjawab dengan cepat agar Huo Hong-er jangan khawatir. Xiao Yan pada saat ini akan memberikan Nan Erming yang lebih tampan dan jauh lebih kuat untuk Huo Hong-er. Namun Huo Hong-er benar-benar harus bersabar karena proses pembentukan tubuh ini memerlukan waktu. Oleh karena itu sembari menunggu maka Xiao Yan pada saat ini akan kembali terlebih dahulu menuju ke Xiao Mansion. Sementara itu Nona Huo Hong-er bisa tetap tinggal di sini dan menemani Nan Erming dan kalau bisa sekalian buatkan dia kopi juga. Mendengar hal tersebut Huo Hong-er pun hanya bisa tersenyum dan berterima kasih kepada Xiao Yan. Sementara Xiao Yan dan Chaos Immortality segera bergegas menuju ke arah tetua Yulao. Dan setelah sampai Xiao Yan pada saat ini melihat tetua Yulao yang terluka parah, kemudian pendeta tertinggi pun meminta Xiao Yan untuk segera menyembuhkan tetua Yulao. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan menatap ke arah semua orang dan berkata agar mereka jangan khawatir. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiao Yan pun segera mengeluarkan pil yang berwarna putih biru. Pil ini bukanlah pil tingkat tinggi tetapi pil ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan dengan baik. Lalu Xiao Yan segera memasukkan pil ini ke dalam mulut tetua Yulao dan pada saat yang bersamaan pil ini pun segera mencair. Kemudian efek dari pil ini pun langsung terasa di mana semua orang bisa melihat wajah pucat dari tetua Yulao pada saat ini perlahan menjadi merah. Kemudian aura dari tetua Yulao juga pada saat ini semakin membaik dan semua orang menghela nafas lega. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Yulin,
Xiao Yan bertanya di manakah jalan keluar dari perut ikan raksasa ini karena Xiao Yan benar-benar harus segera pergi. Menanggapi hal tersebut, pendeta tertinggi pada saat ini segera mengajak Xiao Yan dan Chaos Immortality untuk pergi. Tidak lama setelah itu mereka pun segera sampai di sebuah ruang hutan yang benar-benar sepi. Lalu di tengah-tengah hutan ini Xiao Yan bisa melihat portal berwarna hitam dengan daya hisap yang sangat kuat. Xiao Yan pun bergumam apakah ini adalah jalan keluar dari perut ikan raksasa. Sementara itu di sisi lain pendeta tertinggi pada saat ini segera mengisyaratkan kepada Xiao Yan. Dirinya pun berkata bahwa Xiao Yan bisa keluar dari perut ikan ini melalui teleportasi ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk, tetapi Xiao Yan pada saat ini menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir jika adanya portal di sini bukankah mereka bisa pergi ke dunia luar, tetapi pendeta tertinggi dan para kurcaci benar-benar tidak melakukan hal tersebut. Lalu kekaguman pada saat ini melonjak di hati Xiao Yan karena orang-orang ini benar-benar memegang teguh perintah dan kesetiaan, dan pada akhirnya Xiao Yan pun segera menekan perasaan ini dan menatap ke arah pendeta tertinggi. Xiao Yan pada saat ini segera berterima kasih kepada pendeta tertinggi atas semua arahannya. Kemudian pendeta tertinggi pun tersenyum dan balik berterima kasih kepada Xiao Yan atas penyelamatannya. Setelah itu pendeta tertinggi memiliki ekspresi serius ketika dirinya mengingatkan Xiao Yan. Dirinya menjelaskan agar dermawan di dalam pertempuran ini harus waspada terhadap belalang sembah yang menangkap jangkrik. Mendengar hal ini Xiao Yan pun seketika tertegun dan mata Xiao Yan bersinar terang. Xiao Yan sedikit tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh pendeta tertinggi, tetapi Xiao Yan masih menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Lalu pada akhirnya setelah itu sosok Xiao Yan dan Chaos Immortality pun segera bergegas menuju ke lubang teleportasi untuk berpamitan dan meminta doa kepada Bude Yanti supaya mendapatkan restu dalam bertempur.